Dari Samudra Biru, tersimpan kekayaan tiada tara. Pangan laut legendaris menjadi tradisi kuliner Gorontalo. Hadir di setiap tudung saji, rasanya nikmat, melekat sebagai warisan yang hidup dari generasi ke generasi. Aroma arang, rempah cabai, dan segarnya ikan menjadi primadona rasa yang dirindukan jika berkunjung ke Gorontalo. Di jantung Indonesia, terbentang sebuah pulau dengan bentuk unik menyerupai bintang laut. Sulawesi. Lautnya dikenal dunia sebagai salah satu wilayah segitiga karang terkaya di bumi, dan juga sebagai lumbung rasa. Sedangkan daratannya adalah dapur yang tak pernah kehabisan cerita. Sejak pagi, pelabuhan mulai bergeliat. Puluhan perahu nelayan bersandar dari laut membawa tangkapan ikan segar. Potensi bahari ya, terutama untuk di wilayah Provinsi Gorontalo, itu untuk potensi hasil lautnya itu memang sangat besar. Yang terutama perikanan ya. Biasanya ikan-ikan yang ada di Laut Gorontalo itu yang kebanyakan yang memang paling utama itu memang ikan tuna, ikan cakalang, ikan oci, dan beberapa jenis-jenis ikan yang dapat ditemukan di perairan Gorontalo. Ikan cakalang dan ikan tuna itu termasuk satu jenis ya, cuma berbeda ukuran, tapi untuk ininya sama, untuk ukurannya sama, untuk jenisnya sama. Tuna dan cakalang, dua jenis ikan yang menjadi simbol kerja keras para nelayan. Tidak hanya untuk menghidupi keluarga, tapi juga memenuhi permintaan dunia. Dari sinilah kisah tentang laut, kerja keras, dan rasa dimulai. Desa Tanjung Kramat terletak di pesisir kota Gorontalo, menghadap langsung ke Teluk Tomini yang kaya sumber daya laut. Di sini, rumah bagi dua primadona biru yang menjadikan Gorontalo dikenal dunia. Ikan tuna dan cakalang. Saya anak seorang nelayan. Sejak lahir di sini, Kelurahan Tanjung Kramat, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo. Setiap hari masyarakat di sini pekerjaannya adalah melaut. Kurang lebih 90% profesi dari bapak-bapak di sini adalah nelayan. Tapi nelayannya adalah nelayan khusus, nelayan tangkap tuna. Alhamdulillah kalau nelayan kami di sini, khususnya di Kelurahan Tanjung Kramat, tangkapan tunanya adalah tangkapan tuna yang berkualitas ekspor, karena saya juga
Selain sebagai anak nelayan, saya juga sebagai pelaku usaha perikanan, khususnya jual beli ikan, tapi ikannya adalah ikan yang benar-benar yang berkualitas yang kita ekspor sampai ke beberapa negara di luar sana. Dari tangan nelayan, tuna-tuna terbaik dibawa dan dicek kualitasnya. Berat, warna daging, dan kesegaran menentukan nilai jual. Setelah disortir dan dikemas rapi, ikan-ikan ini melangkah jauh menuju pasar ekspor. Dari Gorontalo ke Jepang, Singapura, hingga ke Timur Tengah. Namun bagi para nelayan, setiap ekor tuna bukan sekadar komoditas. Ia adalah hasil perjuangan, doa, dan harapan yang berlayar bersama ombak. Laut tak hanya memberi penghidupan, ia juga memberi rasa. Sebagian dari hasil laut ini selalu disisihkan untuk keluarga. Di rumah-rumah sederhana di pesisir, istri nelayan mengubahnya menjadi hidangan istimewa. Ikan tuna segar diolah menjadi sate tuna yang gurih dan woko tuna beraroma rempah. Ikan tuna ini ketika sudah bapak-bapak nelayan kami ketika datang dari melaut itu ada beberapa, kan mereka nanti akan dapat tangkapan beberapa ekor ikan tuna ya. Jadi ada yang mereka jual ke perusahaan, kemudian ada juga yang mereka sisihkan untuk konsumsi mereka setiap hari. Dan anak-anak di sini alhamdulillah setiap hari mereka mungkin kalau di luar sana ikan tuna ini adalah ikan yang jarang ya dikonsumsi oleh semua kalangan. Tapi kalau di sini ini ikan tuna sudah menjadi santapan setiap hari biasa di lidah mereka. Biasanya kalau untuk saya ya atau anak-anak itu kan paling sukanya sate, Pak. Sate mau berapa tusuk yang disiapkan oleh orang tua kami, terutama mama saya, itu pasti belum ada nasinya yang tersedia, itu sudah langsung habis. Dan ada juga yang menu-menu lainnya kayak woku. Biasa kan kalau bapak-bapak sukanya yang berkuah-berkuah ya. Kuah asam tuna. Kuah asam tuna itu biasanya kita ambil dari yang kepalanya, tulang-tulangnya. Kemudian juga rahang. Rahang tuna itu dibakar pakai dabu-dabu khas Gorontalo, kita siram dengan minyak kampung. Wah, itu benar-benar enak, Pak. Bahkan alhamdulillah kalau di Gorontalo ini sudah banyak kuliner-kuliner yang membuka menu-menu olahan ikan tuna. Di meja ini, kesederhanaan adalah kemewahan. Setiap suap dan potongannya terasa lembut dan gurih. Rasa manis alami dari daging tuna segar, pedasnya bumbu tidak menutupi, tapi memeluk rasa laut dengan hangat. Nilai gizi yang ada pada kedua ikan tersebut itu sebetulnya sama. Nah, cuma bedanya antara ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan-ikan yang ada di Gorontalo, terutama yang biasanya kan kalau ikan itu agak di Teluk Tomini ya, itu yang lebih besar kandungan gizinya itu memang ikan tuna dibandingkan dengan ikan cakalang. Nah, ini zat gizi apa aja yang ditekankan pada ikan tuna, itu terutama kandungan omega 3-nya. Jadi omega 3 yang ada pada ikan tuna itu 2 kali lipat lebih besar daripada ikan cakalang.
Biasanya per 100 gram ikan tuna dan per 100 gram ikan cakalang itu kandungan omega 3-nya untuk ikan cakalang 0,5 dan untuk ikan tuna itu sampai 0,1 kilogram. Disinilah letak keistimewaan kuliner Gorontalo. Sederhana, jujur, dan selalu mengundang untuk disantap bersama. Pagi baru saja menyapa. Langit masih kelabu dan aroma laut tercium kuat di udara. Di dermaga pelelangan ikan, suara lelang nelayan bersahutan memanggil menawarkan ikan terbaik yang baru saja diturunkan dari perahu. Deretan hasil tangkapan nelayan memenuhi meja-meja kayu yang masih basah oleh air laut. Di antara para pembeli, tampak seorang perempuan berjalan perlahan. Matanya jeli mencari satu hal. Tuna terbaik. Namanya Titi Minarti Buo, seorang pengusaha kuliner yang mampu mengolah ikan tuna menjadi lebih berkelas. Kuliner itu kan indikator utamanya rasa. Sampai dengan saat ini saya mempertahankan terus cita rasa, kegiatan konsisten setiap pagi bangun, bahan baku saya pilih sendiri. Jadi di sini tuh ada yang namanya rahang tuna rica-rica, terus diasep pakai tempurung. Nah, itu juga yang membedakan masakan kita dari makanan khas-khas daerah lain. Jadi, orang ke Gorontalo nggak langsung ke objek wisatanya, tapi langsung nyari khasnya apa, kulinernya di sini tuh apa. Jadi, itu dia yang menjadi ikon atau kebanggaan kita juga. Bagi Titi, memilih ikan bukan sekadar urusan dagang. Ini adalah bagian dari proses panjang menjaga cita rasa, dari laut hingga ke meja makan. Di antara bagian-bagian tuna, ada yang tidak pernah terlewatkan, yaitu dada dan rahang tuna. Potongan paling berharga selalu disisihkan untuk hidangan spesial. Di atas arang, rahang dan dada tuna dibakar perlahan. Aroma semakin terasa saat bumbu minyak mulai dioleskan pada ikan dan mulai meresap. Rahasia kelezatan lainnya ada pada bumbu cabainya, atau yang biasa disebut rica bara. Perpaduan cabai, bawang, minyak kampung, dan bara api yang masih menyala. Inilah puncak kenikmatan kuliner Gorontalo. Rahang tuna, rica bara, dan nasi panas. Cita rasa lokal yang hidup dari generasi ke generasi. Di Gorontalo, memilih satu lauk laut itu mustahil. Tuna segar, cakalang asap, tuna kuah asam, semuanya menggoda.
Kata orang sini, kalau kamu bisa memilih satu saja, berarti kamu belum benar-benar lapar atau belum pernah mencicipi semuanya. Karena di Gorontalo, laut bukan sekadar sumber makanan. Ia adalah harta karun rasa yang membuat siapapun sulit berpaling dari piringnya sendiri. Berbeda dengan tuna yang besar dan dijual ke pasar ekspor, cakalang lebih akrab dengan masyarakat. Ia mengisi piring-piring di rumah nelayan, hingga bahan utama kuliner khas daerah. Cakalang fufu. Kata fufu dalam bahasa lokal berarti diasap. Ini bukan hanya makanan. Ia adalah identitas. Bagi masyarakat Gorontalo, tidak ada aroma yang lebih membangkitkan kenangan daripada wangi asap cakalang di sore hari. Di balik proses sederhana itu, ada kearifan yang diwariskan turun-temurun. Bagaimana menjaga rasa laut agar tetap hadir, bahkan setelah berhari-hari. Kini, tradisi itu tidak berhenti di dapur. Inovasi terus berkembang. Dari dapur kecil di pesisir, ikan tuna kini menjelma berbagai produk oleh-oleh yang menggoda lidah. Abon, acar, hingga sambal khas Gorontalo. Saya melihat potensi yang ada. Kita kaya akan ikan, tapi angka stunting gizi anak-anak masih sangat jauh dibandingkan daerah-daerah yang susah ikan, tapi kok mereka gizinya terpenuhi. Nah, itu saya memulai untuk kenapa ikan juga, karena saya lihat orang masak itu identik dengan ibu-ibu atau oma-oma. Kurang nih anak-anak yang suka main ke pelelangan, melihat ikan, terus diolah. Paling banyak anak-anak kalau mau jadi pengusaha itu pengusaha yang tidak terlalu menantang bagi saya. Jualan baju atau yang kalau ikan kan kita dengan anyer di situ ya, bau-bauan ya. Kurang peminat anak muda, sehingganya saya melihat peluang di situ, banyak sekali peluang. Jadi saya merasa bahwa kurang nih saingannya. Alhamdulillah usaha sampai saat ini mulai dari 1 produk dan sekarang berkembang jadi 20 varian produk. Hampir semua jenis ikan saya olah, mulai dari ikan laut sampai dengan ikan danau yang sekarang hampir punah, yang namanya ikan payangga gitu ya. Terus nike juga, nike yang awalnya anak-anak belum banyak peminatnya, tapi karena saya pasarkan di sosial media, setiap anak saya makan, saya bikin story, jadinya nike tuh udah merambah, bukan cuman anak dewasa, tapi anak kecil yang umur mulai dari 11 bulan gitu, sampai dengan jadi bekal untuk mereka bawa ke sekolah. Generasi saat ini mulai mengemas ulang warisan leluhur ini, menjadikannya oleh-oleh khas Gorontalo yang bisa dibawa pulang hingga ke luar negeri. Sentuhan kreatif ini membuat hasil laut Gorontalo tidak hanya dinikmati di meja makan, tapi juga menjadi kebanggaan ekonomi lokal. Indonesia tuh negara maritim yang kaya akan ikan. Apalagi di Gorontalo ya, kita punya ikan yang Masya Allah, kalau di Jakarta orang bisa menikmati ikan yang udah mati, katanya kalau istilah anak muda mati 5 kali. Nah kalau di sini tuh kita bisa ngedapetin ikan yang benar-benar langsung dari nelayan, yang benar-benar segar. Jadi kalau mau ke Gorontalo, sebelum ke objek wisatanya, kita harus lihat dulu kuliner khas Gorontalo. Ada rahang tuna mungkin, sate tuna, terus ada binte biluhuta, pokoknya binte biluhuta tuh ada ikannya juga. Jadi kita emang kuliner di Gorontalo tuh selalu pasti dan pengolahannya selalu ada ikan. Jadi kuda kenyang, ke objek wisatanya juga bisa lebih enak kan. Jadi jangan lupa menikmati kuliner atau sajian yang ada di Gorontalo. Memang
Gorontalo banyak sekali potensi-potensi wisata kuliner ya yang bisa kita temukan di tempat-tempat wisata di Gorontalo. Bahkan yang paling pertama itu untuk sate tuna, rahang tuna, terus olahan-olahan sambal ya, karena di Gorontalo itu biasanya masyarakatnya tidak apa ya, tidak lengkap atau tidak afdol kalau tidak mengkonsumsi makanan itu tanpa menggunakan sambal. Nah, kebetulan sambal-sambal olahan yang ada di Gorontalo ini kita bisa menggunakan dari ikan tersebut. Jadi ikan cakalang itu bisa diolah dengan cara diasapkan dulu ya. Jadi dimasukkan asap karena untuk mendapatkan cita rasa yang khas ya. Nah, jadi makanan khas Gorontalo itu ya memang dimasak secara apa ya, secara unik ya, secara asap yang tidak kita temukan di daerah-daerah lain. Para wisatawan yang datang berkunjung ke Gorontalo tidak afdol kalau ketika datang ke Gorontalo itu tidak mencicipi kuliner khas Gorontalo, karena di Gorontalo ada kuliner-kuliner yang menyajikan khusus dari bahan baku ikan tuna. Ikan tuna dibikin sate tuna, kemudian ada rahang tuna, disandingkan dengan dabu-dabu Gorontalo yang memang khas, disiram pakai minyak kampung, itu benar-benar tidak ada di daerah lain. Adanya hanya di Gorontalo. Dan itu saya pun salah satu perantau dan penjelajah ke daerah-daerah lain, itu benar-benar mereka sangat kagum dengan kuliner-kuliner yang ada di Gorontalo. Bahkan kalau mereka tahu ketika saya mau berkunjung ke daerah-daerah mereka, mereka selalu pesan, Bu Milan tolong bawa ikan tuna, tolong bawa rahang tuna, karena di sana itu, di daerah mereka itu kurang ya, jarang mereka dapatkan yang ikan tuna yang satu kali mati, yang baru satu kali ditangkap, benar-benar rasanya sangat khas. Dari laut yang luas hingga meja makan sederhana, dari peluh nelayan hingga aroma dapur rumah, semua adalah bagian dari satu perjalanan panjang. Perjalanan rasa, kehidupan, dan kebanggaan Gorontalo. Tuna dan cakalang bukan sekadar ikan. Mereka adalah nafas laut, denyut ekonomi, dan warisan budaya yang terus hidup di hati masyarakat pesisir. Inilah Gorontalo, di mana laut bukan hanya pemandangan, tapi sumber kehidupan yang tidak pernah berhenti memberi.